iki main nang gudangnya Mas Bento iki. Wingi wis janjian main ning base camp Mas Bento. Iki nek Mas Bening tukang patok. Tukang terapo gondang. Tukang terapo. Iki langsung karo Pak Bose. Halo Pak Bos. Halo, selamat siang. Aktivitas Mas. Aktivitas napa niki Mas Bento? Biasa Mas, produksi driver. Oke. Power. Nanti kita lihat jenis-jenisnya drivernya Mas Bento kalau mungkin ada nanti. Bisa nanti. Sambil kita tanya beberapa mengenai power nanti. Nanti akan dibocori sedikit tentang apa ini Mas Bento nanti? Ya, apa ya? Mungkin teman-teman biasanya pengen milih power itu, kenapa kok harus milih kelas ini? Biasanya kan kebanyakan teman-teman, mohon maaf, itu terbawa oleh katanya. Nah, itu loh. Nanti biar lebih paham itu. Oke. Saya kasih bocoran sedikit. Siap. Oke, selamat sore. Kita kali ini ingin wawancara langsung dengan Mas Bento. Siap, kalau Mas. di sini di Nganjuk, Mas Bento itu dukun powernya Nganjuk. Enggak, Mas. Mas Bento ini bidangnya di power ya Mas ya? Iya Mas, ya spesialis power lah, intinya itu untuk power. Spesialis power, mulai bikin driver sendiri, ngerakit sampai jadinya pokoknya. Iya. Pokoknya di sini bikin power bisa. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai ini Mas, mengenai power. Iya, siap. Teknologi power saat ini kan mulai banyak. Banyak orang memikir antara kelas A, B sampai dengan kelas H, Iya. kelas TD. Nah, Iya. itu sebenarnya perbedaannya apa sih Mas? Kok ada orang bilang enak kelas TD, ada yang bilang kena kelas H. No? Sebenarnya kalau kita ingin meluruskan tujuannya adanya kelas itu untuk apa sih Mas? Monggo Mas Bento. Biar nggak salah paham semua ini Mas. Ya, gini ya Mas ya. Kali ini kalau menurut saya ya, Ya. adanya kelas kelas untuk setiap power itu berbeda. Kelas itu kan adalah teknologinya. Maksudnya itu yang dimaksud kelas itu perbedaan dari teknologi sebenarnya. Iya. Kalau tujuan utamanya sebenarnya perbedaan dari kelas itu kan tetap mencari hasil daya dan efisiensi loh Mas, gitu kan. Iya. Jadi menurut saya itu kalau power itu berbeda kelas, itu yang dicari itu adalah sebenarnya hasil maksimal dari daya outputnya. Tujuan utamanya tetap itu, gitu kan. Iya. Jadi kalau yang Mas Pras tadi bilang katanya enak kelas ini atau enak kelas ini, itu gimana? Kadang itu terbawa dari aksesoris yang digunakan juga loh Mas. Itu sangat berpengaruh itu kan, gitu kan. Mungkin saja speakernya cukup dan tidak cukup, bisa jadi ya Mas. Bisa ya? jadi. Nah, satu misal beginilah, intinya ini contoh sederhana ya. Katakanlah ada orang satu misal fanatik dengan power kelas dan dengan sistem kelas, katakanlah anu 1 dan kelas 2 gitu ya. Iya. Itu kan katanya yang sedang tenar itu katakanlah yang kelas 1 itu. Iya. Tapi sebenarnya belum tentu kalau yang kelas 1 itu dayanya itu selalu lebih tinggi dari yang kelas 2. Oke. Gitu loh. Jadi kan setiap kelas itu kan punya datasheet sendiri-sendiri. Maksudnya itu satu misal kelas H dengan kelas TD katakan ya. Iya Mas. Itu belum tentu kalau kelas H itu hasil outputnya itu lebih kecil dari kelas TD. Demikian juga sebaliknya, itu kan. Oke. Nah, itu tergantung dari produsen. Produsen itu mencetak pabrik itu dia ingin menghasilkan daya sekian untuk menghandle nanti kan katakanlah speaker yang di lapangan itu yang sedang tenar apa itu rata-rata kan seperti itu. Iya. Supaya dia mampu, intinya seperti itu. Jadi untuk pemilihan kelas itu ya menurut saya sih gimana ya? Yang dicari sebenarnya adalah hasil maksimal outputnya tetap itu. Ya, berarti kalau memilih power itu sebenarnya yang dipilih itu adalah cukup tidaknya untuk menghandle si speaker itu dulu ya, Mas betul. Itu yang penting kan satu misal kita punya speaker dengan watt sekian, power itu cukup untuk menghandle, ya itu sebenarnya tetap bisa. Nah, mungkin ada perbedaan juga sih Mas. Perbedaan yang agak di luar teori itu sebenarnya ada juga
perbedaan respon juga sebenarnya. Iya, biasanya pengaruhnya pasti ada ya Mas ya. Ada, pasti ada. Dari power si anu satu dengan power yang satunya itu punya perbedaan respon yang biasanya itu adalah perbedaan itu. Iya. Tapi di seri-seri lain mungkin juga saja, misalkan sama-sama kelas H beda besar pun juga rasanya mungkin juga beda juga. Beda, ya, Mas? Nah. beda. Kelas H dengan sistem ini sama-sama dengan kelas H dengan sistem ini. Itu meskipun RMS-nya sama atau misalnya. Iya. Itu biasanya hasil respon Rasanya juga bisa frekuensinya beda ya. ya, rasa itu biasanya dari respon frekuensi. Ya, betul gitu. Nah, makanya kan orang kalau menurut saya, kenapa orang kadang saya ditanya, enak kelas apa Mas? Nah, menurut saya tujuannya Mas buat apa? Kan kembali lagi kan jadi kelas itu bingung kan Mas, teknologi Mas, menurut saya itu. Kelas betul. itu kan teknologinya. Betul. Nah, tujuan kenapa kok produsen menciptakan teknologi dengan sistem TD, dengan kelas H? Itu kan intinya itu tetap mencari hasil output semaksimal mungkin itu. Iya. Intinya seperti itu. Jadi katakanlah kalau kelas TD dengan kelas H gitu ya. Iya. Itu tadi loh yang bahas tadi loh. Belum tentu kalau kelas H itu lebih kecil, juga belum tentu kelas TD itu lebih kecil kebalikannya. Betul. Tergantung dari spek yang diberikan oleh pabrik tadi. Iya. Seperti itu, Jangan-jangan Bang. misalkan kelasnya H, dia bisa keluar misalkan 2400 di 4 ohm. Ya. Dibuat ngendel misalkan speaker yang wattnya 1000 Ya. di Oke. 8 ohmnya, jadi Ya. kan 2000 powernya mampu keluar 2400, berarti Ya, kan udah 2400. cukup kan Sudah sebenarnya cukup. Mas. Nah, Ya itu. sebenarnya juga itu sudah bisa maksimal gitu ya, Mas, ya. Nah, Sudah bisa Mas. walaupun nggak harus kelas TD pun sebenarnya bisa maksimal. Makanya Ya, kembali ya, lagi ke betul. tujuan akhirnya Mas ya. Ya, tujuan akhirnya itu. Mampu untuk menghandle atau tidak Ya, gitu ya untuk Mas ya. mengedrap dari speaker yang kita pakai, yang kita Nah, itu loh punya. teman-teman. Jadi kelas itu sebenarnya adalah teknologi aja ya, Mas, ya. Teknologi, betul. Semakin nanti kemungkinan besar pasti akan ada teknologi terbaru lagi ya Mas ya. Ya, kemungkinan besar Mas. Kalau dilihat perkembangan dari dunia perpoweran yang semakin pesat hari ini, Iya. tidak menutup kemungkinan next time mungkin ada power yang teknologinya lebih maju lagi. Nah, mungkin dengan kelas-kelas terbaru dan outputnya bisa lebih gila lagi atau Nah, lebih ya besar itu. lagi ya Mas ya. Ya, tunggu saja. Nah, seperti itu. Intinya apa? Kita kalau mengikuti teknologi tidak akan ada habisnya, betul ya Ya, Mas betul ya? Mas. Ya, betul. Tapi yang penting kita memilih power itu adalah yang penting cukup untuk sebuah speaker itu ya Mas ya, betul, intinya ya. betul. Nah, Ya, seperti intinya itu. Jadi kalau masalahnya gini Mas, Kak dibilang satu misal enak power kelas ini dengan power kelas ini. Satu misal kita gini ya, melihat dua sound system berbeda ya. Iya. Satu misal yang jadi kiblat di kota mana, satu misal. Iya. Sound system A dan dengan sound system B, itu yang dipakai powernya beda kelas gitu ya. Iya. Itu lebih enakan power sound system yang B atau misal. Iya. Itu kalau menurut saya itu tidak sepenuhnya dari powernya. Nah, Nah itu dari ACC itu juga sangat berpengaruh gitu kan. Dari aksesorisnya itu loh Mas. iya, boxnya. Model box, itu Speakernya. speakernya itu sangat berpengaruh. Jadi nggak bisa ditumpukan pada salah satu komponen. Nah. Power aja itu nggak bisa menurut saya. Iya, bener Mas. Semua itu Saling namanya aja terkait sound system, ya. iya, itu loh, betul betul. Jadi namanya aja sound system, pasti sistem yang lain juga berpengaruh. Iya, Tidak hanya itu satu, harus ya. dihitung secara global, semua itu harus diperhitungkan, nggak bisa ada ditumpukan pada salah satu komponen. Nah. Itu. Menurut saya sih seperti itu, pengalaman yang sudah saya lihat dari teman-teman itu loh, seperti itu kurang lebih. Iya, maka. Sound Betul sistem yang A tadi yang satu misal dirasa kurang enak, pakai power yang sistem sound system yang B tadi belum tentu kalau jadi juga gitu. Nah, Tergantung dari set jadi iya, bener. setting juga komponen yang lain sangat mendukung gitu. Iya, betul, sangat pengaruh. Jadinya nggak bisa bertemu. Powernya udah pakai misalkan crown, Ya, bagus. ya memang bagus Ya, ya. tapi kalau yang lainnya nggak mendukung ya sama Nah, aja itu ya loh. Mas ya. Iya. Jadi ya memang harus namanya sound system semuanya harus Iya, namanya mendukung, seperti itu. harus diperhitungkan secara global, nggak bisa ditemukan pada satu komponen saja. Gini Mas Bento, Ya, saya minta sarannya lagi. Gimana sih mengenai pemilihan saat ini kan tren power ya speaker yang besar. Menurut Mas Bento itu gimana sih Mas? Menurut Mas Bento, biar nggak salah kaprah nih teman-teman Mas. Antara biar imbang antara speaker, power dan Iya. generatornya atau gensetnya itu biar pas. Gimana Iya. menurut Mas Bento? Monggo dijawab Mas. kalau kita membahas itu Mas ya, itu tiga komponen itu sangat saling berkaitan Mas, antara generator, power yang kita punya, yang kita pakai, dan speaker, buat speaker terutama itu ya. Itu sangat saling berkaitan. Atau misal ini,
katakanlah kita lebih dulu punya powernya, katakan ya. Ya. Kita lebih dulu punya powernya, itu kita harus menghitung dulu kemampuan dari power itu. Oke. Dia mampu untuk menghandle speaker dengan watt berapa, itu katakanlah Ya. ya, itu bahasa yang mudah dimengerti aja. Iya, betul betul. Jadi atau misal kalau kita punya power dengan daya maksimal katakanlah 1000 watt, katakanlah ya. Jadi ya kita jangan memaksakan power itu untuk menghandle beban lebih dari 1000 watt. Gitu kan ya. Jadi kita usahakan semua itu saling serasi, seimbang. Nah, itu kan. Kalau nanti ya, katakanlah kita memilih speaker dengan watt yang besar, kalau kita punya powernya itu tidak mampu untuk mengedrive, itu hasilnya pun tidak akan bisa maksimal. Nah itu loh. Jadi repot ya Mas. Ya malah repot itu nanti. Terus lagi nanti kalau biasanya seperti ini kasus di lapangan ya. Ya gimana Mas? Kita punya power, katakanlah speakernya kurang mantap. Ya. Speakernya kita tukar dengan watt yang lebih besar gitu kan. Terus akhirnya powernya dia nggak mampu mengedrive. Ya. Terus karena nggak mampu mengedrive, akhirnya power dijual, dibelikan power yang lebih besar lagi. Nah, itu sebenarnya belum selesai permasalahan. Setelah power kita beli yang mampu untuk mengedrive speaker itu, nah, nanti yang jadi masalah ganti generatornya. Generatornya jadi nggak mampu dia gitu kan, karena wattnya kan semakin naik, otomatis betul. Dia membutuhkan generator yang lebih besar lagi. Nah itu loh Mas. Jadi kalau kita maksudnya apa? Ingin memanfaatkan barang yang sudah ada, itu jangan menurut saya kalau pemilihan speaker itu tadi ya, itu jangan over gitu loh. Kita sesuaikan kemampuan. Kalau kita memaksakan itu nanti pasti semuanya akan minta berlebih juga gitu loh. Buntutnya ke belakang jadi panjang. Panjang itu. Biasanya teman-teman seperti itu Mas, rata-rata. Kalau kita sudah punya generator yang mumpuni katakanlah ya, terus apa? Power juga mumpuni, kita pilih speaker yang bagus. Dengan daya yang besar, oke, nggak masalah. Ya, kalau semuanya itu masih, mohon maaf, terbatas, jadi jangan memaksakan pakai speaker dengan daya yang besar-besar gitu. Supaya nanti nggak repot ke belakangnya itu. Betul. Nah, ini tips dari Mas Bento, gimana sih memilih speaker yang tepat kira-kira Mas? Kalau menurut saya Mas ya, speaker itu jangan hanya terpaku pada wattnya saja. Kalau menurut saya, selain watt, itu yang harus diperhatikan adalah respon frekuensinya, juga dB outputnya. Itu yang sangat penting sebenarnya. Poinnya di situ. Kalau kita bisa menghasilkan dB yang besar dari speaker dengan daya kecil, kenapa kita harus pakai watt besar gitu? Nah, betul. Bisa nggak? Itu kalau menurut saya seperti itu. Masuk itu Mas. Kalau kita bisa menghasilkan dB yang besar dengan speaker yang kecil, dengan daya yang kecil, itu kan lebih efisien nanti, gitu kan? Betul. Powernya jadi kecil ya Mas ya? Ya, jadi itu perlu power kita besar, gensetnya nggak perlu besar. Nah, itu loh yang penting. Jadi kita harus seleksi benar-benar untuk pemilihan speaker itu. Datasheetnya kan sudah tertera itu. Semua produsen kan pasti ada datasheetnya. Nah itu harus perhatikan datasheetnya. Efisien lah, intinya kita lebih efisien dalam pemilihan itu nanti. Betul. Akhirnya jobnya gede pun pembuat istilahnya buat generator yang kecil, jadi BBM-nya nggak keluar banyak, lebih untung lah buat masuk. Nah itu salah satunya Mas. Tujuannya seperti itu. Sama-sama speaker, misalkan ada 2 speaker, kalau satunya bisa kenceng dengan misalkan hanya dihandle 500 watt, satunya bisa kenceng, sama-sama kenceng tapi harus pakai 1000 watt. Kenapa kita harus pilih yang 1000? Iya betul. Maksud saya seperti itu. Nah ya gitu. Kita perhatikan adalah selain watt itu juga ada dB-nya. dB itu yang harus diperhatikan. Kalau kita bisa menghasilkan dB yang besar dengan watt kecil, itu lebih bagus, itu lebih efisien gitu kan. Jadi pesannya Mas Bento ini, pilihlah yang wattnya kecil tapi kenceng, responnya juga bagus. Nah, gitu ya, Mas, ya? sekecil mungkin, maksudnya sekecil mungkin. Kita cari dengan dB yang sebesar mungkin tapi dengan watt itu yang lebih kecil, sekecil mungkin. Nah itu. Dan responnya bagus. Ya responnya responnya bagus gitu. 3 itu nanti dicari sendirilah. Nah itu nanti tinggal kita aplikasikan dengan model box yang sesuai. Betul. Ya, itu model box juga sangat berpengaruh juga kan Mas. Menurut saya sih seperti itu ya. Ya. Oke. Juga pemilihan power juga sih Mas. Power itu gini, misal kita beralih ke power ya. Power itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Maksudnya karakter itu gini Mas. Yang dimaksud karakter itu
dari efisiensi power itu berbeda mas, setiap power biasanya. Iya, iya. Nah, atau misal gini, katakanlah ada 2 power ya, 2 power dengan power A dengan power B, itu sama-sama bisa menghasilkan daya 1000. Itu kayaknya yang lalu sudah saya pernah jelaskan itu. Iya, iya. Sama-sama punya mampu mengeluarkan daya 1000 watt ya, power A dan power B. Tapi dia punya efisiensi berbeda biasanya. Nah itu yang membedakan dari kelas tadi mas. Oke. Nah, dari setiap kelas itu punya efisiensi sendiri-sendiri. Dari sistemnya itu tadi. Oke. Biasanya kalau katakanlah dia menghasilkan 1000 watt dengan sedotan arus AC-nya lebih kecil, itu punya berarti efisiensinya lebih tinggi. Oke, betul. Ya. Intinya efisiensi semakin inputnya kecil dan outputnya semakin besar, Nah, itu lebih efisien ya mas ya, masnya betul. gitu. Itu yang Kalau saya maksud. masuknya banyak, keluarnya banyak ya sama aja ya mas ya. Nah, Apalagi kalau masuknya banyak, keluarnya sedikit, itu tambah jelek lagi efisiensinya. nah intinya berarti kelas power pengaruh ya mas ya. Sangat Berarti berpengaruh, mulai dengan kalau bisa cari power yang inputnya pasokannya kecil tapi bisa outputnya besar. Ya, Harapannya betul. seperti itu ya mas ya. Contohnya ini mas, ini salah satu contoh power yang punya efisiensi yang tinggi. Oke, kita langsung masuk ke power Nah, ini. ini. Gimana Ini, sih mas? Ini salah satu power dengan efisiensi tinggi ya. Menurut saya ini adalah power kelas TD mas. Oke, kelas TD ya mas ya. Ya TD power. Ini punya produk apa? Nggak perlu saya sebutkan. Yang penting ini power gajah ini. Power Iya. gajah. Besar banget ini ya mas ya. Ini punya efisiensi yang bagus power ini. Oke. Power ini menggunakan sistem tracking digital mas, atau TD ini kepanjangan dari tracking digital kan gitu. Jadi sistem steppernya ini sudah memakai sistem digital, tapi memakai transistor final seperti power kelas AB biasa, cuman steppernya dia digital. Di sini dia punya single tegangan, jadi cuman pakai 1 VT saja. Berbeda dengan power kelas H atau misalnya. Ntar saya carikan contoh. Nah ini aja ya. Ini kan kelas H. Ini kelas H ini juga dia pakai stepper juga, cuman dia menggunakan double tegangan mas. Di sini nanti ada HV dan MV, jadi 2 tegangan. Sistemnya sudah beda. Oke. Nah, tujuan stepper itu apa ya? Sama-sama meningkatkan daya sebenarnya. Tujuannya itu meningkatkan daya, cuman kan berbeda sistemnya. Oke. Berarti untuk saat ini yang paling efisiensi apa ini mas? Kalau Kelas TD ya mas ya? Kalau menurut saya power yang beredar di pasaran yang apa? Merek Sinaan ya. Iya. Itu yang paling efisiensinya yang paling bagus. Sementara ini menurut saya TD. Oke. Iya TD ini. Saat Ya, ini masih. tapi ada tapinya mas. Nah, tapi ini biar nggak keliru nanti gimana mas? Diklarifikasi nih. Iya betul. Ada tapinya. Kalau power class TD ini memang dia punya efisiensi yang bagus. Dia dayanya juga bisa besar, tapi ada tapinya. Power ini membutuhkan kelistrikan yang benar-benar bagus, yaitu yang harus dicatat. Nah, kalau Jadi nggak banyak- bagus, kendalanya apa ini mas? Nah, Seperti ini contohnya mas, power ini jebol kemarin. Nah, itu sebabnya ini baru dipakai 1 kali jebol. Ini kalau orang bilang powernya gampang jebol, itu sebenarnya tanda tanya besar. iya. Yang dipertanyakan itu kelistrikannya seperti apa. Nah, ini kemarin pakai diesel biasa mas, Oh. dengan beban speaker 3000 watt. Oke, lah ini Nah. perlu diklarifikasi. Nah itu loh, Ini pakai diesel biasa berarti mas ya? diesel biasa. Oke. Yang mohon maaf untuk tegangannya antara volt dan S-nya sangat tidak stabil. Kemarin Oke. saya cek itu. Tidak standar ya mas ya? ini Tidak yang standar. Dan power ini kapasitasnya berapa sih mas? 4 ohmnya sekitar 4000 ya? Ya sekitar 4000-an. Nah. Besar banget ini mas. Nah ini kan power besar banget. Speakernya? Speakernya dia pakai produk, salah satu produk Iya. 3000 watt itu. Wah. Karbon itu. Maka dari itu, yang kalau power ini jebol jangan disalahkan powernya kan gitu. Iya. Yang ditanyakan adalah kelistrikannya seperti apa. Betul. Gitu loh. Jadi power ini asalkan dia memang punya efisiensi yang bagus, punya daya yang besar. Tapi dia memang membutuhkan kelistrikan yang benar-benar bagus karena Oke. sistemnya ini sudah digital, Mas. Nah, kita tahu iya. semua kan kalau sistem sudah menggunakan digital itu kelistrikan harus seperti apa. Betul. Nah, itu loh intinya. Harus stabil, bagus. Nah, itu pemilihan power kalau kita menggunakan power dengan sistem kelas TD ini
kita juga harus siap dengan kelistrikan yang bagus. Itu intinya yang harus dicatat menurut saya. Itu sekedar tip aja loh ya. Ya, itu tipnya dari Mas Bento. Diingat, kalau pakai kelas TD juga disesuaikan dengan kelistrikannya teman-teman. Betul. Apalagi kalau milih yang besar-besar ya Mas ya. Iya, betul. Pakai diesel misalkan 15.000 dipakai untuk power yang 4 ohmnya bisa sampai 4.000 Iya. dan buatnya speaker gede-gede ya. Kasihan dieselnya nanti minta pulang itu. Iya, makanya itu waktu bunyi dia minta pulang langsung itu dieselnya. Harus disesuaikan juga Mas. Memang kan kembali pada pembahasan kita yang tadi itu. Iya, betul. Itu kan semuanya harus disesuaikan. Harus nyambung ya Mas. Ya, harus saling menyambung. Betul, kalau menurut saya daripada dengan diesel yang dipakai kemarin itu daripada memakai power dengan ini, kita bisa memilih power dengan kelas yang lain yang lebih rendah dayanya. Oke. Nah, itu kan tidak serawan. Speakernya juga dipilih yang wattnya itu jangan terlalu besar karena menyesuaikan dengan kelistrikan Mas dari generator yang kita punya. Itu pasti hasilnya bisa lebih maksimal dan lebih aman, tentunya lebih aman itu. Nah, misalkan gini Mas. Ya. Misalkan saya punya gensetnya atau dieselnya kecil. Ya. Berarti sarannya Mas Bento cari power atau speaker yang bagaimana supaya teman-teman tidak bingung Mas ini gimana. Jadi sekali lagi diulas lagi mengenai misalkan punyanya cuma diesel, dieselnya kecil cuman. Kalau punya gensetnya juga kecil gimana? Nah, gini Mas, kalau saran saya satu misal yang ada generatornya dulu kecil ya. Itu intinya itu jangan memaksakan kita menggunakan speaker yang besar dulu. Itu pertama ya. Jadi kalau kita memakai generator yang kecil, itu kita pilih speaker yang pas dengan watt yang kita punya, yang dimiliki oleh generator atau misal. Nah, setelah itu kita cari power yang mampu mengedrive dia. Kita cari dengan sistem dengan power yang punya efisiensi bagus. Biar nanti untuk generatornya tidak terlalu dipaksa bekerja gitu. Jadi yang penting sebenarnya kan generator terhadap beban. Kembalinya kan intinya kan sebenarnya finishnya itu tetap kepada beban. Ya, jadi kan generator sesuaikan dulu dengan bebannya, baru power kita cari yang mampu untuk mengedrive. Itu menurut saya seperti itu. Jadi bisa kita dalam memilih sesuatu itu bisa efisien, kita nggak buang-buang biaya nanti. Kalau kita satu misal coba-coba dengan daya yang besar-besar itu atau misal ya tidak didukung dengan listrikannya bagus, akhirnya nanti dijual lagi, terus beli lagi yang lebih kecil, nanti tambah 2 kali lipat biayanya. Betul, biayanya yang dikeluarkan lebih banyak. Belum lagi kalau kerusakan seperti ini servis juga ya Mas ya. Itu sistem dengan seperti ini, kerusakan seperti ini, power dengan sistem digital agak sulit dibenahi juga. Kalaupun bisa biayanya biasanya agak mahal ini. Gitu loh Mas. Karena memang dia sebenarnya kan power gajah ini Mas, power badan ini. Untuk mengedrive speaker yang dengan watt besar-besar gitu. Tapi tidak disesuaikan dengan gensetnya. Ya itu. Jadi kalau teman-teman beli ya disesuaikan aja ya Mas ya dengan harus disesuaikan. Dengan kemampuannya, misalkan kalau budgetnya besar ya monggo, nanti beli genset lebih besar nggak masalah. Kalau belum ada biaya untuk genset ya carilah yang kecil gitu aja. Gitu sih. Biar lebih efektif dan efisien. Jadi dari Mas Bento seperti itu. Ada tambahan lagi nggak Mas? Ya kurang lebih seperti itulah Mas nanti ya. Oke, jangan lupa nanti di like, subscribe channelnya Mas Bento juga. Nah, channelnya apa ini Mas? Bento Power Nganjuk Mas. Bento Power Nganjuk. Nah, nanti di subscribe di sana dan di like. Di sana nanti juga Mas Bento membahas detail kok di video itu mengenai berapa jumlah final yang harus disesuaikan itu berapa gitu ya Mas Bento kalau nggak salah kemarin. Kalau di channel saya itu saya tutorial tentang Mas, cara perakitan power juga servis, itu yang saya utamakan. Cara perakitan, cara menghitung rumus-rumus pembuatan power itu lengkap di sana. Nanti langsung kunjungi ya channelnya Mas Bento. Juga ada misalkan limiter itu maksudnya limiter apa, dicek pakai ini osiloskop itu nanti seperti itu. Nanti ini ada limiter Jawa Mas, ini Mas seperti ini. Ini buatannya Mas Bento sendiri ya? Ya, ini produk saya sendiri, lokal. Ini kelas AB Mas ini Mas. Kelas AB. Kelas AB. Tapi sudah dilengkapi dengan limiter juga. Ini ada biasa servo sebagai sensor suhu dan lain-lain. Ini nanti saya ulas di itu ada Mas, banyak yang sudah saya review di YouTube saya. Nanti yang penasaran dengan produknya Mas Bento itu langsung aja kunjungi channelnya YouTube Mas Bento, nanti dibahas di sana mengenai produknya Mas Bento.
Siap. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Binto. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih sudah berbagi ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman Amin, semuanya. amin semoga. Seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Binto. Mari.